Ya, saya masih bersama Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, tadi di awal Anda mengatakan akan menjadi partai penyeimbang untuk kabinet pemerintahan yang baru. Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan landasan Demokrat, itu akan dikritik begitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang mana sih yang akan dikritik atau kebijakan seperti apa? Ya, salah satu contoh misalkan, kami ini dulu itu pingin supaya dinaikkan ini, ya kan? BBM itu, ya kan? Pernah kami ingin dinaikkan, tapi demo di mana-mana. Dan ya mohon maaf, partai PDI itu betul-betul menentang sekali. Padahal kami waktu itu ini untuk kepentingan rakyat. Ini APBN ini sekarang betul-betul jebol nih kalau nggak dinaikkan. Akhirnya di DPR, Anda juga tahu terjadi penolakan yang luar biasa, ya kan? Dan Anda juga tahu bahwa PDIP terdepan sekali pada saat itu. Ya kan, akhirnya kami tidak ada punya pilihan pada saat itu, tidak jadi, ya kan? Padahal kita sudah anggaran sudah mulai ketat sekali, tidak sehat. Kami tidak akan demikian nanti. Kita lihat, ya kan, substansinya nanti bagaimana. Kalau memang perlu dinaikkan dan itu memang bagus untuk, ya silahkan. Dan kalau memang belum perlu, ya silahkan, ya kan? Tidak ada kemudian tersirat bahwa akan membalas dendam kepada PDIP. Partai Demokrat tidak akan mungkin tidak ada dalam hati pun untuk membalas dendam. Partai Demokrat yang penting adalah bagaimana agar masyarakat rakyat itu semakin sejahtera ke depan. Kami sudah mengatakan kalau itu betul-betul demi untuk rakyat, demi untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan bangsa, Partai Demokrat akan mendukung, gitu. Ya, Pak Syarif, sejauh ini Partai Demokrat masih menyatakan diri akan menjadi partai penyeimbang, tidak akan bergabung di koalisi. Tapi tidak adakah kemudian ruang atau celah yang memungkinkan Demokrat berdikoalisi dengan pemerintah yang baru nanti? Ya, sementara saat ini kami punya prinsip begitu. Ya, kami sebagai partai penyeimbang. Gitu. Atau kalau dibalik pertanyaannya, hal apa yang memungkinkan Partai Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan baru, dengan PDI Perjuangan? Syarat apa, Pak? Saya begini, kalau kita ingin bergabung, kalau kita ingin bersama-sama, saya pikir persyaratan itu tidak perlu. Ya kan? Harus tulus, ya kan? Tulus lah, ya kan? Kita sama-sama tulus, ya kan? Ketulusan itu kan sulit untuk dibangun. Tapi kan ya dalam politik harus ada bargaining position, Pak. Maksud saya tulus itu tidak boleh ada prasyarat, ya kan? Saya ingin bertemu misalnya dengan Anda, tetapi syaratnya harus begini. Ya, itu tidak tulus namanya, ya kan? Jadi di dalam berpolitik pun juga kita harus tulus. Jadi Partai Demokrat tidak pernah mensyaratkan sesuatu. Yang penting bagi Partai Demokrat adalah semua kebijakan, semua policy, semua program itu sesuai dengan Partai Demokrat. Nah, kalau dari Demokrat sendiri tidak ada syarat apapun, sementara kubu atau koalisi PD Perjuangan juga meminta koalisi tanpa syarat, artinya sebetulnya sudah ketemu dong ini Pak Syarif? Saya pikir belum, masih banyak yang belum ini apa banyak, Pak? Saya kembalikan kepada koalisi PDIP, ya kan? Bagaimana? Kalau memang ya terbuka saja kepada Partai Demokrat. Oh, saya punya program totally akan sama dengan pemerintahan SBY. Ya kan? Itu clear. Saya jamin misalnya totally sama, dan yang mengatakan itu tentunya saya minta ya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya, ya kan? Yang akan menyatakan itu. Yang harus menyatakan begitu. Artinya ini masalah komunikasi yang belum maksimal dilakukan ya Pak Syarif? Iya. Kalau kami kan sudah all out, kami membuka diri. Pak SBY juga membuka diri. Bahkan di pidato Pak SBY di DPR, beliau mengatakan, ya, saya minta maaf kalau ada yang kurang, ya kan? Kami akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden terpilih. Mari kita dukung. Itu sudah sangat luar biasa. Ya kan? Artinya sekarang Partai Demokrat menunggu sinyal baik dari PD Perjuangan begitu. Yes. Dalam hal ini Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Ya itu silahkan dibaca secara nyata bagaimana pandangan pemikiran dari seorang SBY yang menurut saya jarang untuk dijumpai. Ya. Tidakkah kemudian
kader Partai Demokrat dan kader PD Perjuangan janjian nih Pak untuk mengkomunikasikan atau mempertemukan ketua umum kedua partai ini agar tercipta komunikasi yang lebih intens? Ya, saya pikir segala sesuatu itu akan terjadi kalau ada ketulusan. Saya pikir begitu. Ketulusan dan kemauan. Nah, Anda melihat kemauan dari semua pihak dan ketulusan dari semua tingkatan level daripada kader-kader. Nah, termasuk mungkin yang bisa dilihat adalah salah satu upayanya pertemuan antara Jokowi dan SBY dalam waktu dekat. Saya pikir itu sebagai presiden terpilih itu sangat bagus kalau ingin bertemu dengan Presiden SBY. Jadi sekali lagi itu adalah keinginan presiden terpilih, bukan keinginan Pak SBY, dan Pak SBY kan sudah mengisyaratkan bahwa saya akan menghantar, ya kan, presiden terpilih, ya kan, merupakan suatu sejarah bagi bangsa kalau suksesnya ini berjalan dengan bagus. Dan beliau kan sudah mengatakan mari kita dukung presiden terpilih nanti. Itu kan suatu himbauan yang sangat luas artinya, ya kan? Baik. Ya. Kita masih akan tetap menunggu Pak perkembangan dari Partai Demokrat selanjutnya. Apakah kemudian ada modifikasi dari pernyataan menjadi partai penyimbang tadi atau berlabuh kemana? Bukannya terbalik. Saya ingin menunggu keputusan dari koalisi bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan. Kalau kami cukup jelas gitu, ya. Ya, lagi-lagi kita akan menunggu dari kedua belah pihak sampai di mana kemudian ini akan terjadi atau bertemu. Ya, saya pikir begitu. Baik, Pak Syarif, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi kepada kami. Baik, terima kasih Mbak Rika, ya. Ya, demikian perbincangan dengan Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan.